Oke kawan-kawan, selamat siang. Balik lagi di channelnya gua, di channelnya Egi Motovlog. Dan di video kali ini gua mau lagi pergi ke kantor pos. Dan gua mau sambil bahas-bahas aja tentang kekurangan yang sangat menonjol di motor Yamaha R15 V2 ini guys ya. Oke, tonton terus videonya sampai selesai. Oke guys, seperti yang kalian lihat di judul, di video kali ini gua mau bahas tentang kekurangan yang sangat-sangat terasa selama gua miliki Yamaha R15 V2 ini ya. Karena mungkin ini adalah info penting buat teman-teman yang mau beli motor Yamaha R15 versi 2 ini guys. Jadi sebelum kalian beli, mungkin kalian cocok nih nonton dulu video gua ini, karena gua udah hampir 6 tahun lebih ya miliki Yamaha R15 V2 ini guys. Jadi guys, ini sangat penting ya, kalau misalnya kalian mau beli motor harus tahu kelebihan dan kekurangan motor tersebut yang kalian mau beli gitu kan. Nah, pada video kali ini gua mau bahas tentang kekurangan yang sering gua alamin, atau kekurangan-kekurangan yang memang ada pada motor ini guys. Dan untuk kekurangan yang pertama, gua bakalan bahas di masalah kelistrikannya ini guys. Benar-benar sumpah banget ya, selama gua pakai motor ini tuh ada aja masalah di kelistrikan, terutama di bagian aki guys. Dan ini tuh sangat mengganggu ketika kita perjalanan jauh. Jadi gua saranin kalau misalkan kalian mau beli ataupun yang udah punya motor 15 versi 2 ini tuh, gua saranin lebih baik kalian ganti aki ke aki basah guys. Karena kalau misalkan aki kering itu jujur banget guys, ini tuh sering banget bermasalah di kelistrikan gitu. Nah, dan gue juga kasih masukan lebih baik kalau misalkan kalian pakai lampu depan, terutama jangan pakai lampu proji ya, karena itu sangat nyedot banget buat si akinya sendiri. Gue saranin sih pakai lampu bawaannya aja. Kalaupun mau ganti ya lebih baik pakai lampu LED lah, biar agak putih warnanya gitu kan. Jadi guys, selama ini tuh gua ngeluh banget tentang motor ini tuh, karena di saat-saat perjalanan jauh ataupun riding kayak gini, tiba-tiba motor tuh kadang suka mati sendiri. Padahal posisi si mesin tuh standby ya, lagi hidup gitu kan. Tapi tiba-tiba dengan sendirinya mati gitu kan, kayak yang dimatiin, padahal ini tadinya tuh nyala gitu kan guys. Nah, gua pikir sih ini memang gua harus ganti ke aki basah gitu kan, karena ini kan bawaannya tuh aki kering. Terus takutnya juga ini berpengaruh, karena kan beberapa bulan yang lalu gua habis ganti lampu sen ya ke sen LED. Takutnya ini berpengaruh besar gitu kan, jadi ada gangguan di kelistrikannya sendiri. Karena voltnya itu kan lumayan ya, kalau misalnya dari lampu LED biasa, dari awalnya lampu biasa bohlam ke lampu LED sen LED gitu kan. Nah, itu kekurangan yang sangat gue rasain selama punya motor itu ya, sering mati di jalan tiba-tiba. Apalagi kalau misalkan lagi di lampu merah juga, posisi netral gitu kan, terus tiba-tiba mati aja kayak gitu guys, kan aneh gitu kan. Jadi gua saranin sih harus tahu dulu info kekurangan kayak gini tuh. Oke, itu untuk kekurangan yang pertama ya, itu sering banget ada masalah di aki kelistrikan ke jalur kiprok gitu kan. Dan ujung-ujungnya nanti pasti kiprok kalian harus ganti kalau misalkan error kayak gitu guys. Oke, langsung lanjut aja ke kekurangan yang kedua ya. Gua benar-benar bermasalah ya dengan spion, jujur banget. Dari dulu pas punya motor ini sampai sekarang, spion 2 ini tuh gua udah pernah ganti sama yang ori juga, tapi sering si bagian bautnya ini tuh lalu longgar, kayak yang udah dol gitu kan, kayak yang udah gak bisa dibenerin lagi. Ini pun gua pakai karet guys, pakai spion tomok. Ternyata spion tomok juga gampang rusak guys. Jadi gua bingung nih pakai spion yang kayak modelnya kayak gimana, sedangkan spion ori aja ya kayak gitu longgar banget gitu kan. Apalagi ini udah gua ganti sama spion tomok masih aja kayak gini gitu kan, longgar. Jadi kalau misalkan teman-teman yang tahu yang mau rekomendasiin spion tipenya tipe apa, kalian
komen aja di bawah ya, karena gua pengen ganti sih. Ini udah bosen. Ini tuh longgar tuh guys, itu kayak gini kan, udah pakai karet gua diakalin. Dan itu kekurangan yang kerusakan yang sering terjadi di spion R15, terutama yang original gitu kan, sering banget itu longgarnya. Aduh. Nah itu yang kedua ya di masalah spion. Oke, lanjut ke kekurangan atau kerusakan yang sering terjadi di R15 ini, yaitu di bagian ini guys, pengereman guys, pengereman. Si kampas remnya tuh, ini gua waktu itu berapa bulan yang lalu ganti dan sekarang udah mau habis lagi guys. Aduh, jadi pusing nih gua. Harus pakai yang ori aja gampang habis, apalagi pakai yang aftermarket ya gitu kan. Nah itu untuk kampas rem gua belum tahu sih solusinya seperti apa, tapi yang pasti kalian harus tahu juga solusinya seperti apa. Lebih baik kalian ke mekanik dari resmi Yamaha aja biar ada solusi terbaik gitu kan. Nah, itu yang ketiga ya yang selama ini gua rasain kerusakan dari Yamaha R15. Untuk yang kerusakan yang keempat yang sering terjadi adalah di bagian kabel-kabel yang menuju ke lampu sen belakang guys. Tanpa sadar, tanpa kita nggak ketahui ya, begitu kita servis di dealer Yamaha atau di bengkel-bengkel biasa, ketika dibongkar itu guys, gua bener-bener kaget. Ternyata si kabel-kabel yang menuju lampu-lampu belakang sama lampu sen belakang itu digigitin tikus guys. Gua bener-bener kaget, nggak habis pikir itu tikus kok bisa gitu kan masuk ke dalam motor. Sampai-sampai si kabel-kabelnya itu guys, pernah waktu itu gua lampu sen gua nggak jalan dan nggak berkedip. Ternyata memang pengaruh dari kabel-kabel yang sudah putus oleh tikus guys. Gue nggak habis pikir itu tikus kok mau-maunya makanin kabel gitu kan. Nah pokoknya intinya kalian harus cek lah setiap kabel-kabel yang menjalur ke kelistrikan atau ke penerangan ya. Itu tanpa kita sadari memang tikus yang kecil-kecil suka masuk, dan ya gue alamin sendiri gitu kan. Ternyata pada putus guys, di dalamnya itu kabel-kabelnya pada putus. Kayak itu untuk kerusakan yang sering terjadi ya di urutan keempat. Mungkin itu aja sih yang selama ini gua rasain. Jadi sebelum kalian beli Yamaha R15, gua saranin sih untuk perawatannya sendiri kalian harus benar-benar ekstra, terutama di bagian kabel. Kalian harus sering cek, bongkar di bawah-bawah itu jok kalian, mau jok depan ataupun jok belakang kalian harus cek. Karena perawatan dari Yamaha R15 ini tuh nggak terlalu rumit juga sih. Kita ya ibaratnya seminggu sekali kita atau 2 minggu sekali cek gitu kan, bongkar dalamannya, akinya kayak gimana gitu kan, apakah memang masih bagus kabel-kabelnya atau takutnya udah ada yang putus gitu sama tikus. Oke guys, mungkin segitu aja sih, sedikit sharing untuk Yamaha R15 versi 2 gua. Semoga bermanfaat bagi kalian yang memiliki Yamaha R15 kayak punya gua juga ini, ataupun R15 yang baru, karena ini penting ya. Oke guys, mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe. Jangan lupa like, komen, dan tentunya share ya. Akhir kata gua ucapkan selamat siang, see you next time.